Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Imam 8. Kali ini konten gue obor. Yang seperti kemarin-kemarin gue bilang, obrolan bareng Bang Bor. Lu lihat kan sebelah gue, udah pada tahu semua dong. Atlet futsal tim nasional Indonesia nomor 1 saat ini. Bambang Bayu Saptaji. Bye. Halo. Sehat, Bay? Alhamdulillah. Gimana nih keadaan kayak gini nih? Di rumah aja? Iya, di rumah gimana ya? Ya sebetulnya mengganggu sih Bang ya, mengganggu banget karena ya nggak bisa latihan yang seperti sedia kala lah. Cuman ya lagi begini ya mau nggak mau kita ikutin anjuran pemerintah lah buat di rumah dulu gitu. Tapi gue lihat lu jogging-jogging kecil mulu di atas. Iya. Kelas juga lu ya. Mau bikin CR. Maggie. Bumil sehat. Alhamdulillah. Bumil kapan lahiran? Ya dari dokter sih karena istri gue operasi jadi udah nentuin tanggal 1 ini ya, doain mudah-mudahan sehat lancar. Ibu sehat, anak sehat, semuanya bahagia ya. Cewek betul. Di USG sih cewek, mudah-mudahan sih ya pasang lo ya. Kau Pak. Ya itu dia. Nah kalau Yain main kemarin tuh ada temennya berarti Yain. Terus kondisi kayak gini nih lingkungan rumah gimana nih? Ya lingkungan rumah sih ya lagi kemarin kan lagi belum boleh nerima tamu nih. Sekarang udah boleh, cuman dibatasin sampai jamnya. Untung gua kemarin pas udah boleh nerima tamu. Kemarin yang gua bilang waktu itu sempat nggak boleh tuh. Sekarang udah mulai longgar ya, udah boleh, cuman dibatasin mungkin sampai jam 7 gitu. Buat yang nonton nih, lu kalau misalnya nggak kenal Bambang Bayu Saptaji, lu berarti bukan pecinta futsal Indonesia nih. Doi karirnya malah melintang ke luar negeri, udah juara sama tim luar negeri, udah timnas sampai sekarang, punggawa halus, kapten, brandnya banyak. Boy, ini kan pasti nih ya pertanyaan yang klasik lah. Awal mula karir lu, kalau gue mau nggak mau nanya gitu. Gua ketemu lu tuh pertama kali, gua lihat lu ya, kita ngomongin belum kenal. Iya. Di Zulis. Iya, itu pertama kali gue itu Bang. Pertama kali gue keluar dari Parung itu. Tapi abis itu gue lihat lu lagi di GS, turnamen GS. Iya, kan abis itu Zulis dulu apa GS? Julis dulu ya. Julis. Gue pertama diajak Bang Ucok tuh. Iya, Ucok. Nah, gue diajak Bang Ucok, dia lagi itu dia tarkam di Parung. Nah, gue lawan tim dia. Nah, gue kalah Bang, lawan tim dia. Dia siapa aja? Dia kalau nggak salah dia sama Aneka Kusen, nama timnya, nama tim bukan timnya, nama pemainnya dia lagi itu Arif ya? Iya, Anas pada gitu. Iya. Terus, cuman dia lagi itu ya? Enggak. Lagi itu cuman dia sendiri lagi tuh taruhan, ibaratnya nih taruhan sama anak gua. Lu siapa? Gua kan ya gua biasa dah. Coki-coki time ya? Coki-coki time. Suni, Mance gitu. Pada nah gua kalah. Nah habis itu gua langsung ini Bang Ucok, nyapa Bang Ucok. Bang, ajak dong Bang, latihan saya futsal gitu. Saya pengen belajar futsal gitu. Tapi waktu itu lu udah main futsal apa cuma masih SSB sepak bola? Udah futsal, maksudnya udah futsal setiap hari karena kan abang gua punya lapangan futsal Bang. Di depan rumah gua yang di rumah nyokap. Nah, ada lapangan situ. Jadi gua kalau ada tim yang enggak ada lawan sparring ya gua main tuh, gua mancel latihan tiap hari kayaknya itu. Main terus tiap hari itu, makanya gue bisa main, maksudnya ya bisa setiap hari latihan gitu ya, karena itu bisa setiap hari main. Kalau misalnya jam 7 malam nih ada yang ngebooking lapangan, nggak ada lawan atau kurang nggak ada lawan, kurang orang, gue main gitu. Jadi gue bisa kayak minum obat. Bisa. Skill berarti udah terasa dari situ ya? Iya, kayaknya sih dari situ yang mulai. Pas di Julis juara kan? Julis juara soalnya Pro Arena kan 2 orang doang kan, iya. Ininya kan Liga Pro-nya kan, iya. Nah gue top scorer itu Bang di iya situ. Gue mainnya sama Haidar, Sumi, iya Bang Sumi, terus Maggie iya. Terus gue ngahin lu di GS justru. Ini bocah siapa sih ya, ajaib juga nih, ngegolin mulu, main sama
Tim apa? Himalaya. Gua Bang. Pokoknya Vincent Himalaya. Kompany. Iya, Himalaya Bang pokoknya Naim. Himalaya FC. Iya. Himalaya. Vicky kan. Vicky, Siapa lagi tuh? Paldi. Paldi. Nah, kalau di apa tuh Bang? Di GS ya? GS. Kalau di GS tuh gue udah mulai ngajak sini Dumung gitu tuh. Oh itu lu yang ngajak? Iya, gue yang ngajak anak-anak Parung. Tapi sebelum lu ngajak mereka belum main futsal di Belum, luar dia Parung? masih coki-coki FC. Gue Coki-coki sendiri. lu kalau mau tahu Coki-coki FC paling paketan paling mahal di Parung. Nih gue kasih tahu. Terus? Ya, habis itu baru tuh gue ajak dia, langsung gue ajak ke AMFC juga lagi itu. AMFC. Nah, lu masuk AMFC itu dari siapa? Nah, abis Julis, gue diajak Bang Naim kan, buat main di Jarum Futsal Super League tuh yang kata antar universitas. Gue ini juga ikut kalau nggak salah. Iya. Nah, gue di UP. Nah, gue juga nggak tahu kan, namanya gue dari kampung kan, gue nggak tahu Taunya main apa-apa. doang gitu. Iya, gue abis turnamen top score di situ, Bang Naim kaget tuh, bocah bisa top score. Langsung Bang Naim langsung ngajak gue, kata dia, lu gue ikut lagi sama gue main. Gimana Bang? Sama UP. Lah Bang, saya kan belum kuliah, gue bilang gitu kan, namanya gue masih polos, belum kuliah kan. Udah tenang lu, dibuatin KTM katanya gitu. Udah, gue main di UP, top score lagi gue Bang, gue juara 4 pada saat itu UP. Di mainnya Di VD Arena Pancoran. Yang juara WNJ, Ini zamannya siapa itu? Niko Oh, Anas, itu mah Niko. lumayan tuh Iya, squadnya. Niko Anas, Niko. lumayan. Yang best player-nya kan Niko, Bang Niko. Nah, gue top score-nya. Nah, dari situ tuh gue sama Bang Niko, emang gue sih udah kenal sebetulnya Bang Niko. Nah, gue diajak mana-mana tuh, Tarkam sama Bang Niko kemana-mana udah. Nah, gitu. dari situ diajak, kan gue top score, itu kan eventnya Coach Jasin kan. Nah, diajak sama Coach Jasin sama Bang Andri, ikut ke AMFC, suruh latihan, beasiswa. Di situ Sama Suni juga? Apa lu doang? belum, gue itu baru 2010, gue Suni kalau nggak salah AMFC sama Aceh 2012 kalau nggak salah, 2013. Nah, dari AMFC terus kemana? Nah, dari AMFC itu kan terus ada obrolan-obrolan liga kan, seleksi kan. Nah, di Adi tuh di AMFC katanya nih kalau misalnya ibaratnya kayak seleksi lah, seleksi yang terbaik. AMFC berarti 2010 ya? Itu 2010. Iya, 2010. Fahri masih ada tuh. Fahri. Yang tax. Kayaknya ada deh Bang Nelson, iya, Ines, semuanya ada. Todi berarti ada dong masih? Apa? Todi. Ada. Gila, Bang Todi lu masih ada lu zaman Bayu lu, Bang. Ada semuanya. Cuman yang nggak tahu kenapa Bang Andri milihnya Samsul, Maggie yang udah pasti tuh dia, Samsul Maggie. Gua sama Anas kalau nggak salah. Itu yang mau diproyekin ke Electric PLN 2011 itu. Nah, cuma tapi yang mental Anas. Iya. Anas mental. Anas, gua doang jadi sendiri gitu. Jadi dari Cosmo Bang Kocoy dia Opik, Bejo, Bang Sumi, Bang Iwan. Soalnya ya kan? Lawan pertama nih, gua ketemu BBS lawan pertama sparring WNJ lawan Electric PLN di B Manggar. Oh iya. Nah, gua pertama kali lawan BBS itu. Saidan waktu pertama kali dari Medan. Itu 2012 Bang berarti ya? Iya 2012. Pertama. Itu ya. Itu kan soalnya belum tapi ketemu lagi. 2011 lu ini enggak Harimau Rawa? Kan Harimau Rawa lu IC kan? Iya, tapi gua kan yang after juaranya. Iya, after juara. Itu berarti kita ketemu di situ. Di mana nih? Vidi. Oh, yang liga di situ sebetulnya. Gua golin Bang Ales. Ya itu. Golin gua Bang Ales. Kan pertama kali liga kan langsung ketemu kan? Iya. Nah, itu gue tribun. Oh iya. Tribun. Gue 3 kali pertandingan pertama tribun. Itu pertama kan skornya 2-0, 2-1 gue ingin banget gue golin Bang Ales. Gue pakai sepatu lik dari Bang Fe. Iya. Warna biru. Terus itu lu udah main tuh? Udah main. Berarti itu tahun pertama lu main? Tahun pertama gua 2011 yang turnamennya di VD berapa kali tuh di VD? Iya, gara-gara kan mendadak terus ada lapangan lagi. Ya ibaratnya tuh 2011 liganya hampir nggak jelas, tapi alhamdulillah masih bergulir. Iya. Dengan keterbatasan. Waktu itu Pelindo ikut nggak sih? Ikut, itu kan dia juaranya kan final lawan gua. Oh 2013 ya? Iya. Terus muncul lagi di WNJ lu ya? Sempat WNJ. Setelah itu
gue ditanya sama Bang Naim kata gitu, lu mau kuliah di UP enggak? Gue bilang, Bang, gue pengen kuliah di UNJ gitu karena emang itu UNJ lu tes apa? tes atlet apa? Tes Bang, jadi gini. Masalah gue nggak percaya kalau lu tes tulis nih. Jadi gini Bang, gue gagal di sepak bola nih Bang ceritanya. Gue gagal di sepak bola, udah tuh gue frustasi tuh, udah gue ibaratnya udah dah. Yang penting gue bisa olahraga, gimana caranya gue jadi guru olahraga, gue pengennya begitu tadinya, cita-cita gue tuh. Yang penting gue jadi guru olahraga, gue bisa guru olahraga begini. Iya. Waduh. Gue tadi yang penting gue jadi guru olahraga dah, udah. Akhirnya gue dari sepak bola, gue cita-cita gue masuk UNJ. Setelah UNJ gue masuk tes atlet, malah gue nggak bener kuliahnya gara-gara pada saat itu timnas gitu, jadi jarang kuliah kan, nggak bagi waktu. Soalnya TC kan Bang, latihan timnas pagi jam 8 sampai jam 10. Kalau mau ngampus juga mungkin jam 12 lah, jarak jauh juga, nggak bisa. Gitu. Terus habis timnas, TC klub ya gitu ya, jadinya udah nggak bagi waktu gitu. Sebelum ngomongin jauh-jauh ke depan nih, masih berkutat di dunia 2010-an dah. Paling enak tuh mainnya waktu event-event yang belum resmi tuh sama coki-coki di event mana yang lu inget? Apa ya? Kalau di coki-coki sih event ya. Itu kan otomatis kan nggak dibayar kan? Coki-coki kan? Coki-coki loyalitas tanpa batas. Iya, yang penting main bareng-bareng. Banyak sih dulu sebelum. Ada nggak nih ya bos-bos? Wah, ini paketan nih besok gue pakai gitu. Iya, banyak sih Bang yang nawarin begitu. Cuman kebanyakan kalau turnamen di Dia Parung nih, sengaja kita anak-anak udah pasti kita aja yang ngirim gitu, walaupun gak ada duitnya. Coki-coki kalau udah di Parung maunya kayak gitu, udah. Tapi kalau pendaftaran patungan, ya, apa ada bosnya? Ada, kadang ya kita sparring nih, taruhan misalnya duit dari itu buat gitu. Iya. Nih buat anak zaman sekarang, kalau lu mau ikutin cara bebas boleh juga nih. Lu cari lawan sparring, taruhan. Menangnya jangan lu pakai buat mabok. Iya. Lu pakai buat bayar pendaftaran turnamen. Bagus juga nih. Sekarang coba-cobain jadi semuanya. Iya. Gua si Suni tuh yang timnas juga Suni, Ardi Dumung. Sulaiman Mone. Sulaiman Mone, Mance. Cuman Sikil pernah main coki-coki Sikil. Sikil pemain apa kiper? Kiper dia. Kalau main. Soalnya gue tahu juga kipernya Sikil coki-coki. Iya, emang Sikil dia. Gue pernah main di Pasir Putih ini nih di Parung, Bang. Sama Aslam tuh Andri. Iya. Bang, ntar bantuin Bang lawannya coki-coki. Coki siapa sih? BBS. Oh, BBS gue gitu. Ya udah Bang, ntar lawannya kalah juga buat aku bawa anak muda. Kayak kalau di Parung nama gue bukan BBS Bang. Gue tahu. Lu tahu nggak namanya? Nih, kasih tahu nih, namanya Warobai. Iya. Kalau di Parung pokoknya Warobai dah tuh. Iya, seluruh Parung dan sekitarnya Bogor nggak ada yang kenal namanya BBS. Namanya Warobai. Sekarang sih masih pada komunikasi lah ya. Ya komunikasi tetap. Mance doang berarti kan yang karena Mance galau. Orangnya galau terus jadi gitu. Cek, lu kenapa sih galau mulu Cek? Cek lu kebanyakan coli jinjit Cek. Iya. Tapi sekarang Mance udah sukses nih, jadi karyawan salah satu perusahaan BUMN. Hebat tuh Cek. Yang lain masih di lapangan, lu udah di ruangan AC Cek. Hebat dia. Nih kalau lu nggak tahu Mance nih, ntar gue kasih lihat foto yang di Mance nih. Oke? Lanjut Bay, lu ceritanya dari tahun pertama elektrik, lanjut di musim kedua elektrik lagi. Dipertahanin tuh beberapa. Tahun kedua pelatihnya Coach Hendra Nasir. Asistennya Bang Kocoy. Oh iya. Pelatih kiper Bang Adi Lesmana seperti biasa. Pelatih fisiknya Bang Ade Mamerto. Skuadnya itu menurut gua skuad gila sih Bang, karena di situ ada Bang Sain Karmadi ya kan. Dia masuk putaran 2 kan? Iya, idola kita semua, Bang Sayang, terus Bang Denny Handoyo ya kan, idola semua di situ. Ya ibaratnya Randias Arab lagi putaran kedua. Putaran 2 main juga iya. Semifinal kita lawan IPC Pelindo. Unggul 4-2, unggul 4-1 nonton gua. Tapi kebalap Akang lagi aja, lagi parah Akang tuh. Luar biasa. Lagi canggih banget Akang.
Gua nonton akan 4 gol di situ tuh. Dia 4 gol di final. Oh, 4 gol di final. 4 gol di final dia. Berarti lu semifinal sama ketemu IPC? Iya, IPC. Semifinal satu lagi? IPC kan 2 leg. Oh, 2. Iya, dulu kan masih 2 leg kan? Iya. Leg pertama, leg kedua. Iya, Bang. Paling mau ngomongin semifinal, gua mah enggak masuk jadi gua enggak tahu. Dulu kan tapi sempat 2013. Iya, 2013 kan lu main di Baskara. kan ketemu kan ya kan iya 2 leg juga kan itu masih 2 leg ya. Cuman pas sebelumnya kan belum pernah masuk final Pro jadi gue nggak ngerasain masuk final Pro di 2013. Sekarang gue yang masuk final Pro dulu. 2013 tuh sebenarnya skuadnya tuh bagus juga. Iya, pemain-pemain muda. Lu timnas pertama 2013? Timnas pertama itu di 2011, Bang. Di 2011 kan setelah elektrik PLN juara 2 nih. Coach Andri nelpon tuh, lu siap-siap bakalan ada seleksi timnas. Panggilan timnas tuh. Nah, seleksi tuh 2011 akhir untuk main di PPA tadinya di 2011. Bang Deha, Alfian Lepai masih Bang Kaisar. Ya, mereka 2011 itu seleksi tuh Bang buat masuk pra Piala Asia. Tadinya main 2011. Cuman karena kalau nggak salah Thailand banjir. Jadi diundur ke 2012 awal. Gitu. Tapi skuadnya sama, ada yang berubah nggak? Skuadnya enggak. Tambahan siapa ya? Bang Yao, tambahan Bang Yao. Bang Yao kan tadinya kan timnas SEA Games kan, dia di SEA Games kan. Oh gitu. Nah, di Baskara lu sama Adom tuh. Iya, sama Adom, Saidan, Ice, Dumung. Itu sih Saidan baru muncul tuh jago. Adom tuh jago banget tuh di situ. Adom. Kiper lu Saldi ya? Kiper Saldi sama Jamet. Damas udah. Mas lu ternyata pernah Baskara juga Mas ya? 2013 bukan. Siapa? Damas FKB. Berarti tifosi Baskara tuh kiper lu Saldi sama Kuala. Kuala tuh yang mana sih? Radian, orang Jogja. Oh, Jogja. Senior siapa gitu? Seniornya nggak ada senior. Di situ pemain-pemain muda pure, Adom. Tapi sih paketan pertama yang ngeri. Lu Adom, Saidan, satu lagi. Alit di situ kan Alit Catur di situ juga. Catur pertama kali. Iya. Oh, Catur udah main di situ. Iya, Iya. Tapi jarang line up terus ya. Wah, itu yang megang langsung Bang Andre apa Coach Justin? Bukan. Bang Apri. Apri sih ilmunya banyak juga. Iya, lumayan Bang Apri bagus. Sosok galak juga sih tapi. Bang, ilmu lu banyak Bang, cuman muka lu sosok galak. Slow Bang, tenang, kalem. Sampai padahal itu targetnya final Four, enggak? Target sih pada saat itu ya karena Coach Justin kan direkteknya harus final Four. Justin sih masih galak, lu masih berapi-api musim itu lu. Iya. Masih semuanya dia mau tanganin. Kalau menang diomelin, kalau sama dia mau menang diomelin, kalah diomelin. Kalau menang diomelin. Gue sih nggak apa-apa kalau kalah menang diomelin, yang penting menang tetap dapat bonus, mau diomelin bodo amat sih gue mah. Terus masuk semifinal peringkat 3. Iya, peringkat 3. Peringkat 3 lawan Pinky Boy. Pandi baru muncul di situ. Pandi Renal tuh udah paling bahaya, seret-seret bola di samping tuh. Iya. Terus abis dari situ masih timnas tuh 2013. Event apa? 2013 banyak tuh Bang. Dari 2013 kita sih TC hampir setahun. Dari Februari. Dan itu lu ingat semua ya? Iya, itu timnas 2013 pokoknya itu timnas yang sedih lah menurut gue Bang, karena sempat nggak digaji 5 bulan Bang. Pokoknya kita TC dari Januari akhir. Kalau nggak digaji lu pemasukan gimana? Ya itu dia, makanya waktu itu kan belum banyak endorse. Itu orang sampai itu manajer almarhum Ricky juga kan sih? Bukan, itu udah ini Bang. Kalau nggak salah 2013 itu manajernya Pak Basar Simanjuntak, ada orang Bogor. Dia orang Bogor. Jadi kita TC dari akhir seleksi dari akhir Januari, pokoknya nerima gaji itu bulan Mei kalau nggak salah.
itu sempet nggak digaji, sempet Tapi kita itu bulan Mei itu rapelan apa enggak? ya rapelan, Oh, rapelan. Tapi yang digaji cuma 3 bulan karena SK-nya tuh terhitung dari mulai kalau nggak salah Maret kalau nggak salah. Jadi kita ke cepetan TC gitu. Itu sih inisiatif pelatih sih biasanya tuh, ya kan? Sampai pokoknya di situ banyak dah ininya kegiatannya gitu, sampai jadi ABRI ya kan? Oh iya, Satlak Prima yang Prima. Prima yang. Tapi banyak juga kan yang alasan kabur kan? Iya. Siapa aja yang alasan kabur? Kalau yang alasan kabur sih paling bukan kabur lah ya, tapi IPC Pelindo karena kan dia kerja kan, jadi nggak bisa. Anak IPC ya. Anak IPC. Besar ya. Akang ya Bangkai. Besar emang tukang ngeles kayak ya. Iya. Lu bisa ya lu kalau gitu-gitu lu nggak ikut. Iya. Terus itu. Pokoknya di situ ada. Tapi Anas masuk ya di situ ya. Anas, Yudi Patra. Iya, Yudi KW. Yudi Patra, anak Usama juga, Usama timnas itu. Salah satu ex timnas yang hilang sampai sekarang, talentanya pada luar biasa tuh Usama. Lutut kalau nggak salah gitu. Iya, dia habis cedera lutut parah, dia terus antara frustasi atau males mulai lagi buat jadi pemain pro ya, karena berat sih ya kalau udah habis cedera ya. Cedera emang. Nah, kalau ngomongin cedera, lu udah cedera parah lu apa? Cedera parah gue di 2015. 2015 lu tuh udah dari Cina bukan? Iya, selesai dari Cina, terus kan kontrak sama Libido. Oh iya, Libido dream team juga tuh. Iya, Libido, tapi gagal karena di Final Four peringkat 4 kan. Terus padahal lu penyisian gak pernah kalah ya? Enggak pernah kalah. Di selama liga tuh klasemen gak pernah kalah tuh, gue inget banget. Terus masalahnya gue hampir ngalahin lu. Iya, di Jogja itu yang terakhir yang gua golin power play karena dikira lu hampir seri juga Bang, karena kan ditiup udah Bayu apa aja tuh ya. Iya, pokoknya udah gol tapi free udah ya itu antara gol dan enggak gol dah tuh, antara itu dah tuh. Iya kan ya. Iya, gue ingat. Malah gue udah menang 2-0. Iya. Cuman curang nih, pemainnya mega bintang semua. Gue kalah di fisik. Akhirnya kalah gue 3-2. Gue inget tuh di Jogja Mongrogo. Cuman waktu itu Mongrogo belum pakai interlock, masih pakai biasa aja. Dan sebenarnya salah satu targetnya JK cukup seri doang waktu itu, karena kan lawannya kan memang Libido kan. Jadi ya udah. Nah, kalau pas di Cina gimana tuh lu adaptasi main dari di Cina ya? Gue baru datang ke bandara tuh Bang, gue kaget tuh Bang, gue kan sama nyokap kan. Iya, lu berdua doang sama nyokap itu, kan. Lu sama nyokap tuh emang syarat dari lu apa gimana? Iya, syarat dari gue pokoknya. Jadi setelah MNC Cup gue nego kan di lobby hotel tuh. Padahal yang nawarin lu manajemennya dia langsung. Iya, padahal kronologinya gini Bang, kan disuruh malam tuh ketemunya. Kaisar, Bangkai, Ardi Jawa sama gua. Oh, ya. 3 orang. 3 orang. Gua nggak ikut gabung pada saat itu. Gitu. Gua pulang. Jadi abis lawan Dalian, gua balik tuh ngeliat nyokap gua balik. Nah, karena kan nyokap sendiri kan, ya kan, gua balik. Nah, dia ngumpul tuh padaan. Nah, terus dia tetap briefing itu. Jawa. Jawa mah nggak ngerti apa-apa lu, Wak. Apa juga. Iya, briefing. Nah, langsung Coach Donjol nelpon kan, karena lagi itu Donjol yang ibaratnya yang inilah apa connectingnya lah dia yang ini. Coach Donjol langsung bilang, "Bay, lu di mana nelpon? Lu di mana? Nih orang Dalian pengen ketemu lu nih gitu. Ini udah ada Kai sama Jawa." Nah, ya kata gue, "Ya Bang, gue di Parung." "Ya lu gimana sih gini? Orang gue udah bilang abis main emang pas abis selesai champion, gue dibilangin sama Coach Donjol, "Bay, nanti ada orangnya." Cuman gue bilang, gue kira bohong atau gimana atau enggak. Iya. Ternyata serius. Nah, akhirnya besok paginya gue kan malam gue balik lagi ke hotel karena besok pagi balik lagi ke mes kan. Itu kan pas selama turnamen MNC Cup itu gue tinggal di Sultan sama timnas. Ya, terus nah pagi-pagi breakfast langsung ketemu sama orang Dalian itu. Didampingin Donjol? Enggak, Bang Donjol enggak ikut. Lu sendiri langsung? Gue sendiri, ya pakai bahasa Inggris segala. Ininya itu seadanya. Pokoknya syarat gue cuma satu, gue bilang I take my mother go to China gitu. Iya, karena lu kan gak mungkin ninggalin emak lu sendiri di sini kan. Lu juga belum nikah kan. Belum nikah, terus bokap gue pada saat itu baru meninggal Bang, 2 bulan yang lalu ya. Jadi gue harus bawa nyokap lah gitu.
biar lu juga tenang kan di sana, ibaratnya gue gak kepikiran nyokap dia. Iya benar. Tapi dia oke. Nah setelah itu gue sempet deg-degan bang, karena di bandara gue cuma berdua kan sama nyokap kan. Pertama kali juga. Iya, jadi dia gue cuman di bandara Indonesia, gue sama manajemen Dalian cuman bilang kita ketemu di KFC Beijing. Dia begitu. Gue bilang itu satu-satunya KFC kata dia gitu. Wah, ya gue takut juga kan bang. Gue udah ini sinyal gue nggak ada di sana di pas di Cina. Udah pas gue nyalain wifi, akhirnya gue ketemu tuh ya, udah ketemu dia di Beijing. Tapi udah di prepare semuanya sama iya, dia. Nah dari Dalian itu bang dari Beijing naik lagi pesawat lagi, jadi jauh, emang paling jauh dia di utara Cina. Jadi Beijing ibaratnya udah hangat, dia masih dingin karena ya di utara paling utara kan. Jadi kalau Beijing ibaratnya dinginnya suhunya sampai misalnya dia 3 derajat, kalau di Dalian bisa -1, -2 gitu. Udah ngerasain lu tuh ya minus ya? Iya. Gila tuh dinginnya ya. Lu latihan gimana tuh, kaku banget tuh? Ya latihan kan di indoor bang, latihan di indoor jadinya nggak. Ada mesin penghangat nggak? Iya ada mesin penghangat. Jadi di sana rata-rata banyak mesin penghangat daripada AC sih. Terus adaptasi lu sama nyokap gimana? Iya, adaptasi pertama gue nggak tahu apa-apa kan. Dia ngasih tahu ini pasar. Ini kalau lu latihan lu naik bisnya ini gitu. Pertama lu naik bis nggak? Iya, pertama kali gue dijemput. Seminggu pertama gue dijemput. Pokoknya tiap hari nih coach gue dia dari. Namanya siapa coachnya? Siapa ya? Susah ya. Iya, Samsung apa? Dijemput lu tiap pagi. Tiap pagi. Latihan sehari sekali. Pokoknya dia jemput jadi di apartemen gue bang, di bawahnya ada halte. Pokoknya dia di situ tuh. Misalnya Bayu 7.30 di sini kayak gitu. Pokoknya gue di situ. Udah setiap hari gue di situ udah hafal, gue sendiri gitu. Tapi kalau gue kan waktu udah temenan juga sama Bayu kan. Gue ngeliatnya Bayu di Cina itu paling kecil gue ya. Iya. Paling kurus ya. Iya. Nah itu lu doang itu pemain asing dari klub itu apa ada? Ada dua pemain bang asing juga, dari Spanyol 1, Brazil 1, Indonesia 1. Jadi jatah Asia gue pakai. Jatah dari luar jatah dari Eropa 2 kan. Nah setengah musim nambah pemain lagi Brazil 1, jadi 3. Nah tapi itu yang nggak pakaian terus. Yang nggak pakaian ini antara 3-nya yang dari Eropa nih. Brazil ketentuannya. Iya gitu. Oh gitu, juara waktu itu kan? Juara, alhamdulillah. Sebetulnya gue peringkat 2 bang, peringkat 2 sampai pertandingan akhir gue. Shenzhen itu emang luar biasa dia. Itu Shenzhen timnas Cina. Iya, timnas Cina. Terus dia juga juara tahun lalu. Nah di pertandingan terakhir mainnya di Dalian. Kalau gue menang, pokoknya selisih 2 poin. Yeah. Kalau gue menang, gue juara. Kalau gue seri, juara 2. Juara 2. Nah, gue juara, champion akhirnya. Itu lawannya yang mana? Iya, Shenzhen. Pas itu banget lawan Shenzhen di akhir. Emang sengaja dipertemuin terakhir. Gitu. Pertama sama terakhir gitu. Nah, adaptasi bahasa gimana? Itu dia. Yang paling susah kan adaptasi bahasa. Iya. Kan? Banyak juga orang Cina yang nggak bisa bahasa Inggris dong. Itu bahasa sih kalau menurut gue yang paling susah. Karena iya. Tapi dia pelatihnya lokal. Gue sampai ngapalin gue Arsan Sewo gitu. Pokoknya kan Ger lu kalah Ger. Iya. Geri Cosmo. Iya. Arsan lu kalah Ger. Kan biasanya kan kalau misalnya CT1 misalnya kan ya biasanya dia I atau Arsan Sewo gitu. Tapi untuk apa ya? Atmosfer itu lebih bagus di Indonesia apa di sini liganya? Iya, lebih bagus di Indonesia sih kalau jujur gua kalau atmosfer, karena kalau di sana kan dia apa ya? Home away, Bang, gitu. Berapa tim sih? Dia kalau nggak salah 11 tim. Nah, cuma kalau di home away. Jadi berapa? Kadang gua home, kadang gua away. Nah, ada beberapa tim tuh yang ibaratnya nggak punya home. Bukan nggak punya home, dia nggak ini Bang, nggak punya fanbase gitu. Jadinya sepi banget kalau ke dia, apalagi yang peringkat timnya papan bawah gitu. Jadinya emang sepi gitu. Gue sih yang sebenarnya yang gue ikutin dari Bayu nih, gue bingung. Otomatis kan juara Bayu nggak ditawarin perpanjang kontrak. Nah itu dia Bang. Setelah gue ke Libido
pulang dari Cina kan, gue kontrak sama Libido tuh. Kontrak sama Libido, ikut turnamen di Gato. Pada saat itu setelah Liga Gato. Kena gue. Ini ya, cedera. Itu cedera lutut gue yang terparah, MCL. Iya. Itu sampai gue bilang, enggak sampai operasi untungnya. Alhamdulillah ya. Nah, dia nawarin itu, Bayu, gimana? Bos meminta kamu secepatnya buat balik tuh. Nah, karena buat persiapan AFC, akhirnya gue AFC main bang antar klub. Itu sama Dalian itu. Nah, cuman gue ingat banget sama ibu gue tuh, wah ditawarin lagi nih. Senang banget kan bang, udah nih. Kalau nggak salah minggu depannya itu kena gue. Tapi ibu lu sebenarnya udah oke aja nih kita berangkat lagi. Iya. Nah, gue kena lagi, udah langsung gue bilang, halo my friend, gue bilang minta telatan waktunya karena gue memulihkan cedera. Langsung dia marah bang, why you take care of yourself gitu, dia kenapa lu nggak jaga diri lu gitu. Iya saya soalnya di sini saya kontrak, gue bilang gitu, saya kontrak main juga. Udah dia akhirnya oke. Kalau gitu tunggu kabar dari saya selanjutnya. Udah nggak dikabar-kabarin lagi deh. Sama aja kayak Tarkam besok mainnya nggak dikabarin lagi. Iya sialan banget. Padahal pas gue udah sembuh gue ngabarin kan, karena gue masih pengen kan gitu. Pas gue udah sembuh tuh ternyata dia udah mulai latihan, udah mulai pecat. Emang karena kan liga di sana juga semakin maju kan, dia mulainya November. Jadi gue disuruh datang itu September pertengahan bang. Gue sedangkan gue baru cederanya gitu. Baru cedera. Gue sih kepo nih ya teman-teman semua nih. Seorang Bambang Bayu Saptaji pernah kirim CV nggak sih ke tim-tim luar negeri? Lu kirim CV lu gitu? Enggak pernah. Jadi, cuman sekarang kan lagi marak nih ya. Gue sih jujur aja nih, banyak banget nih CV pemain asing yang datang ke gue. Ngirimin videonya, ngirimin prestasinya lah, walaupun gue nggak tahu tuh bener apa enggak. Kirimin YouTube-nya. Nah lu pernah kirim YouTube lu gitu? Ataupun nggak pernah sih bang, soalnya gue nggak tahu gue ngirimnya kemana gitu, agennya kemana gitu kan. Karena kan kalau mereka kan rata-rata kan sekarang kan udah zaman agent ya. Kalau agent jadi kita ngirim ke agent yang ngurus tuh. Agent ke klub-klub gitu. Nah gue nggak tahu misalnya gitu. Soalnya yang gue lihat kan, gue tahu lah karirnya dia gimana. Nih Bayu kenapa sih kagak main di luar lagi? Gue tuh sebagai orang futsal ataupun penikmat futsal ya, sayang banget nih, seharusnya kan Bayu bisa main lagi nih. Nantinya ada lagi nih yang ngikutin jejak Bayu. Nah sampai sekarang belum ada. Iya. Makanya. Itu bang, gue sih jujur, gue kalau ada tawaran di mana aja yang di luar negeri gue pasti ambil. Gue bilang gue nggak takut di sono kesusahan gitu. Dan gue udah pernah di sono. Ya gimana ya? Emang kita di sono kita pasti susah bang, karena jauh dari keluarga, udah kebiasaan gitu kebiasaan, terus budaya beda, teman-teman beda. Karena kalau orang luar negeri kan orang-orang sono kan nggak kayak kita bang. Kalau kita kan kalau sama temen enak bang, kita ada yang teman dekat, ada yang kalau di sana mah abis latihan udah semua sendiri aja. Iya. Terus juga budaya di sono beda, karena kalau budaya di sono ngomelin bang. Temen juga iya, temen gue kalau di latihan gue sering banget diomelin sama temen gue misalnya. Tapi setelah di luar beda gitu. Setelah di luar lapangan selesai. Tapi gue beberapa kali juga lihat postingan lu tuh makan bareng tim yang di sana. Iya, itu kalau away. Kalau kita away, kita tapi kalau away ikut juga away. Enggak, kalau away enggak pernah ikut. Sendiri aja di rumah. Jadi itu hal yang gue takutin juga bang. Kalau away nyokap gue gimana? Cuman gue kalau away nih, gue udah ibaratnya nih, bye, beras 3 hari lagi habis misalnya gitu ya, atau persediaan stok makanan habis nih, udah gue ke pasar jalan kaki. Iya, gue jalan sendiri, gue bawa tas, masukin 1 karung yang 10 kilo, beras 1 kilo, bawa sayuran. Panas badan lu, jadi lu makan di karung lu. Jadi iya di sono. Nah udah gitu di sono liftnya mati bang, di apartemen gue liftnya mati. Lu lantai ke-6, dari lantai 1 lantai kedua gue BBS, makanya pahanya jadi itu dia. Naikin dari lantai 6 bawa beras, gila perjuangan nih, nggak ada yang tahu kan. Iya, makanya sebetulnya ya
ya susahnya sih, emang susahnya di luar tuh emang bakalan susah gitu, nggak segampang yang dijalanin gitu. Tapi sih sampai sekarang yang gue ikut menyesal sebagai penikmat atau ya fans itu lah, itu kenapa nggak ada pemain-pemain kita yang mau di luar gitu. Ya ibaratnya nggak usah jauh-jauh lah di Malaysia ataupun di Thailand gitu. Sekarang kan susah banget. Tapi kan dengan ngomongin talenta sekarang kan, peluangnya lebih besar harusnya kan. Apalagi kan Indonesia juga salah satu negara yang ditakutin kan. Kalau misalnya di Asia Tenggara harusnya membuka chance tuh, membuka peluang banyak buat teman-teman kita main di luar gitu. Ya mungkin saran dari gue sih, kalau misalnya ada salah satu pemain kita yang ada yang nawar lah ibaratnya, ada yang ditawarin keluar, kalau menurut gue ambil. Itu kesempatan yang nggak bakal lu dapet kapan lagi gitu, gue bilang. Benar, itu sih gue setuju banget nih. Cuman terkadang gini sih Pak ya, ketika ada tawaran ya, gue boleh nggak ajak sini? Nah itu yang gue sebenarnya, lu ngapain sih? Harusnya lu sendiri aja, lu berangkat dulu, nanti lu ngebuka jalan buat temen lu. Maunya gue seperti itu. Cuman gue pernah ada dengar sekelinting-lintingan, adalah beberapa 2-3 pemain kita yang ditawarin tim lain di luar negeri. Tapi gue boleh nggak bawa satu tim temen gue ini? Ya lu kan mau maju sendiri, maju aja gitu kan. Itu bang, flashback awal ya, dulu Kedalian juga yang ditawarin itu gue berdua bang, gue mau Bangkai. Itu yang ditawarin yang Kedalian itu, gue berdua. Tadi yang lu bilang kan slotnya 1. Harusnya 2 bang, jadi dari Asia 2, dari Brazil 2, tapi yang di lapangan 2 orang. Yang di lapangan 2 orang gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya 4 orang itu mau main, yang penting 2 orang ada yang main gitu, 2 orang sama 2 Cina. Tapi Kaisar nolak. Ya karena kan dia Pelindo dia. Nggak boleh kan, dia nggak boleh kemana-mana. Iya, nggak boleh main di sono. Tapi lu kemana-mana lu nggak boleh keluar negeri, lu kemana-mana, lu nggak pernah kerja juga. Bangkai. Nah kalau balik lagi ya ke cedera, terus cedera setelah yang lu alamin itu ada lagi cedera parah. Hamstring. Nah sempat nih bang kemarin nih, belum lama gue di TC Timnas, yang pasti Timnas yang gue ngundurin diri, sempat gue ngundurin diri itu gue cedera di paha bagian depan sini nih. Itu gue nggak sembuh bang, itu gue sempat frustasi udah tuh. Orang coach kan sampai nahan gue sampai ibaratnya sampai detik terakhir ya. Dan gue bilang kalau gue ada terus di timnas, gue nggak pernah main, ya buat apa juga gue, mendingan gue kasih yang slot yang lebih fit, gue bilang gitu. Jadi gue ngundurin diri. Ya akhirnya coach kan setuju, akhirnya gue dipulangin. Nah nggak tahu kenapa gue langsung ikut latihan halus dan sembuh. Gue juga nggak tahu, aneh itu sendiri. Suges mungkin. Ya kalau gue bilang, tapi kalau latihan di timnas sono kumat, makanya coach Ken ngelatih halus aja, dia sembuh. Habis timnas latihan bayu coach Ken gitu. Maka mungkin pas gue di sono, tapi gue sih ikut sekalian penyembuhan sih pas di halus itu, gue penyembuhan dari timnas. Tapi terakhir match halus itu lagi kumat lagi tuh, gue lihat lu yang match terakhir yang lu kesakitan terus tuh, berapa di match 2 atau 3 match terakhir ya lu kesakitan tuh. Yang kapan? Yang liga sekarang. Liga itu hamstring itu bang. Oh itu beda lagi pas gue. Kalau hamstring menurut gue sih hamstringnya mah fatigue lah, lu dari timnas halus, timnas halus. Itu juga harus di ngertiin lah sesama teman-teman. Karena aktivitas yang lumayan berat, latihan berat, di klub berat, di timnas berat, memang tanggung jawab teman-teman sih, cuman ya gampang cederanya. Makanya kalau misalnya buat fans-fans pemain timnas Indonesia, lu jangan ngeliat dia udah timnas aja, perjuangannya nih ngeri, latihan juga bisa tuh keringat sampai kancut-kancut ya, hebat gitu kan. Iya benar emang. Ya sebetulnya sih kalau orang lihat enak kita di timnas, kita bisa main di luar negeri, ya itu cuman depannya doang. Cuman orang nggak pernah ngeliat perjuangan kita. Itu yang gue bilang bang, bobras ya kan, ngelawan ibaratnya kita habis dimaki-maki sama temen di luar gitu. Ya itunya sih yang orang nggak lihat. Kita latihannya berapa hari sekalinya, itu orang yang nggak lihat kadang. Sebenarnya kalau yang gue pantau ya, menurut pantauan pribadi gue, nama Bayu ini naiknya setelah pulang dari Cina. Bukan setelah dia masuk ke Famos. Kalau menurut gua, ketika dia pulang dari Cina, dia satu-satunya pemain Indonesia, satu-satunya putra bangsa yang bisa main di luar negeri, juara lagi. Dari situ nama lu langsung tus ya.
Kalau ngomongin karir sih, karir lu mulus-mulus aja ya. Iya, alhamdulillah sih bang, mulus-mulus aja dari pertama 2011 Liga runner up dipanggil timnas, udah timnas terus dari sampai ya alhamdulillah kemarin juga gue masih dipanggil timnas. Ya emang itu butuh konsistensi main yang nggak gampang sih bang, apalagi terus cedera, terus juga banyak orang bilang Bayu udah nggak bagus nih, udah nggak bagus, cuman ya yang penting gue buktiin di setiap pertandingan aja gitu. Bayu bukan nggak bagus, airnya nggak bagus. Kalau dia pulang dulu ke Parung, baru dia lagi. Jadi ketika dia fatigue atau capek cedera, dia pulang dulu ke Parung, ngisi ilmu lagi. Itu dia, benar. Itu benar sih. Kalau di Pamos berapa musim? Pamos 3 musim. Juara kan ya 3-3. Dua juara, 1 kalah sama Black Seal di 2012. Oh iya. Cuman banyak juga ya. Lu udah jadi orang Lombok 3 tahun ya? 3 tahun. Udah kenyang juga lu, ke pantai mana aja udah tahu ya. Ya semua pantai. Nggak tahu juga sih gua. Tapi lu bisa berenang gak sih? Nah, gua ada kejadian parah nih bang. Gua sebelum gua nikah itu di 2017, gua jadi main di laut namanya di Selam Belana di salah satu pantai Lombok. Iya tahu gua. Nah, gua kelelep bang. Tapi gue tanya dulu, lu bisa berenang nggak? Gue bisa. Oh bisa. Di WNJ tes renang. Oh iya benar, ya kan? benar. Iya bisa gue renang. Ya yang di situ gue Coach DH, Bang DH, Cio, Nur Ali, Nazil, asik main tuh gue sampai lupa. Kalau udah jam 5:30 Bang DH ngajakin balik, udah yuk pulang sama Agung Mimin. Iya udah yuk balik deh tuh gue. Gue berenang bang, agak nyampe. Nah, gue panik sendiri ngelihat kiri kanan, ternyata jauh itu sampai ininya. Gue panik bang, udah wah, kayaknya ajal gue sampai kayak gitu. Masa? Demi Allah, gue sampai wah, jangan-jangan mana gue mau nikah. Gue sampai kayak gitu. Gue udah minum air. Bang Deha udah panik di situ, Bang Deha, Cio, Najil panik di situ. Wah, Bayu, tolong. Nah, si Cio kan paling dekat sama gua, Bang Deha bilang, Cio, Bayu. Cio nolongin gua. Dia megang begini, gua malah ikut tenggelam. Beliau begitu segala macam. Gua, wah, malah makin tenggelam juga. Cio begitu. Nah, akhirnya Najil berenang, dia ngangkat gua. Dia ngelempar gua gitu, Akhirnya gua kayak tapi dia sadar lu langsung berenang lagi minggir. Iya, pas gua begitu, wah gua kayak ibaratnya, wah masa gua mati di sini sih. Akhirnya gua berenang berenang sampai ya nggak sampai setengahan lah. Iya. Itu ada si Mimin kan, pasti langsung ditangkap si Mimin dia. Gue langsung kayak mau tenggelam gua Bang Deha, Cio itu yang hampir tenggelam. Langsung sujud syukur. Ada Deha? Bang Deha kan masih pelatih di situ. Iya, maksud gua dia di itu juga di pantai juga. Ikut iya, jadi ibaratnya gua kira dia ngeliat lu tuh enggak, di pantai. Kita karena libur latihan kan, yuk ke pantai biasa kan, kalau libur latihan yuk mau Bang Deha pada 2017 tuh. Udah kita pada main sampai lupa waktu tuh, sampai main ombak kayak anak kecil. Karena di Selam Belana kan pasirnya halus banget, enak banget. Pokoknya dibanding pantai-pantai di Lombok, gue paling enak di Selam Belana itu lah. Udah ke bawah ini kan, malah begitu. Buset deh, gue hampir nggak jadi nikah juga itu. Alhamdulillah masih panjang umur. Berarti lu utang nyawa sama Najil ya? Kayaknya orang ada nelayan di situ kan, langsung nyamperin gue, kenapa dia bertiga, gue udah kayak lemes gitu. Tapi yang lu sebutin semua sekarang udah nggak ada di Pamos. Iya, udah dia bilang, katanya kenapa dek? Untuk kecil bang, ternyata seminggu lalu 3 orang juga bang meninggal di situ. Oh iya. Gitu. Sebetulnya katanya emang gue udah ngerasain. Sebetulnya sih mistis nggak ada sih, cuman yang gue tahu arus balik bang. Ketika kita tenggelam, dan gue dikasih tahu sama orang pantai, jadi kalau misalnya kita tenggelam, berenangnya emang jangan lurus gini bang, berenangnya kayak horizontal gitu, nyerong. Kalau kita nih tips nih, lu kan biasanya kan nonton Bayu tips and trick futsal tips and trick biar nggak kelelep ya. Biar nggak kelelep nih. Iya. Untung aja gitu ya masih. Iya, untung masih dikasih kesempatan lah gue. Tapi di Famos tuh momen apa tuh yang paling lu nggak bisa lupain? Momen apa? Juara sih. Juara. Terus sama AFC. Gol pertama buat Famos di AFC, gua
Lawan apa tuh? Lawan kalau nggak apa ya? Di mana tuh waktu itu? Di Vietnam. AFC Antar Club ya, AFC Antar Club 2017 lawan apa ya? Aduh, lawan apa itu? Tapi Famos sih langganan AFC sih. Iya, memang. Dia punya mental juara. Iya, udah. Sejelek-jeleknya performa Famos, ya tetap Famos. Iya. Tim. Kalau menurut gua dia Famos ya udah kayak Nagoyanya kalau di Jepang, dia pemain siapa aja mau ya tetap Famos. Ya itu mental. Dia udah mental dia mental papan atas. Iya, mental juara tuh. Mental papan atas. Nah, kenapa lu pindah dari Famos? Nah, ini banyak banget nih Bang yang nanya, "Bang, kenapa pindah dari Famos gitu ke Alus?" Banyak juga tuh berita gue lihat lu BBS pindah dari Famos ke Alus karena dikasih rumah. Oh iya. Ada itu berita. Sebetulnya bukan dikasih rumah Bang, dikasih ibaratnya Alus nih nawarin sesuatu yang gue nggak punya gitu. Pertama kebersamaan, dan gue kan Kafka masih kecil tuh waktu itu, gue pengen keluarga. Ya itu sih, gue pengen ngabisin waktu nih ibaratnya sama anak gue gitu, karena kan masa kecil kan cuma sekali Bang. Kalau dia udah gede mungkin dia udah banyak temen. Loh kenapa kan lu lihat gue main sama anak gue mulu, jawabannya sama kan. Terus lu kita lihat, makanya kalau yang lagi belum keluarga lu cepetan deh. Iya. Nah nih jawabannya sama, jadi lu nggak usah bingung-bingung kalau nanya gue, Bang kenapa sih main sama anak? Nih idola aja jawabannya begini. Jadi lu harus paham, main sama anak main keluarga tuh penting. Karena intensitas kita tuh di lapangan, di luar di dunia kerja, wah parah ya Pak ya. Obatnya memang keluarga dan anak. Apalagi kalau di Famos kan bisa pulang kan 3 bulan sekali, 2 bulan. Itu sesuai kontrak. Iya, 2 bulan sekali. Walaupun dengan biaya sendiri nggak bisa. Ya bisa sih biaya sendiri, cuman kan Bang boros biaya juga ya capek Bang. Kalau misalnya kita pulang Sabtu, Senin udah latihan lagi, ya kan? Take off capek lah gitu. Mendingan kadang kita nunggu libur yang prepare 3 hari 4 hari baru kita benar-benar pulang. Yang malah kota kita sendiri malah kayak bukan jadi kiblat futsal gitu. Kiblat futsal kita malah ke Lombok kan, karena juara satu terus kan Famos kan. Ya gue pengen ya bawa halus lah gitu, di juara lah maksimal lah. Ya cuman ya itu lagi nggak gampang kan, bawa juara itu kan harus ada beberapa poin yang dibutuhkan kan. Kita nggak usah ngomongin poin-poin yang tadi ya, itu sih urusan pelatih lah ya. Kita ngomongin tentang Bayu aja. Tapi 2 musim ini enjoy di Alus. 2 musim ini sih enjoy, cuman emang masih banyak dari diri gue sendiri sih Bang yang masih banyak perbaikan. Karena kayak tahun sekarang kan gue masih banyak buang peluang lah ibaratnya ya. Kalau sekelas gue ya ibaratnya timnas dari 2011 sampai sekarang, dan juga gue juga ngebimbing pemain-pemain muda gitu ya. Sekelas gue harusnya nggak boleh kayak gitu, gue harus nyontoin mereka yang terbaik lah gitu. Ini juga sih yang sering gue bahas ke teman-teman, ini bahan kritikan aja nih ya. Lu ya baik, seharusnya dengan tipikal kualitas lu bola-bola gol nih, bola-bola itu bola-bola gol. Cuman banyak memang musim ini yang miss. Ketika gue lihat, oh mungkin nih gue flashback lagi, oh Bayu ada histori cedera musim ini. Ya mungkin emang kita nggak kadang kan banyak juga yang ibaratnya di game itu kan Bang nggak ada butuh konsentrasi juga kan, maksudnya kita ya apa konsentrasi kita kepecah atau gimana. Apalagi kan kalau misalnya udah cedera tuh, waduh, itu udah benar-benar merusak performa. Makanya musuh terbesar atlet-atlet futsal tuh sebenarnya cuma 2, nggak gajian sama cedera. Nggak gajian sih, parah sih. Cuma gue melihat proses BBS-nya di Alus nih lagi ibaratnya mau nemuin jati diri lagi kayak dulu. Jadi mau nunjukin kalau misalnya gue bisa nih bawa gerbong baru untuk Final Four, sementara posisinya dia juga kangen Final Four kan lo. Ya 2 musim ini nggak Final Four. Nggak merasa Final Four, jadi penonton kan, sama kan. Biasanya lo yang ditonton kan, sekarang jadi Final Four, sekarang cuma jadi penonton. Nih pas di di Halus nih kan, lu kan otomatis pemain senior dong. Lu gimana tuh perasaan lu tuh ngegendong anak-anak muda? Banyak kan tuh pasti, apalagi kan kemarin masa-masa sulit Halus tuh yang kalah terus. Lu kan, gua ngeliat lu aja, kasihan amat nih ya Bayu, frustasi banget. Lu sebelum masuk ke lapangan aja mukanya udah kayak
ini siap main di sini bocah. Gue sempat mikirin gitu loh. Iya. Apalagi anak-anak muda di bawah lu. Ya makanya Bang, gua apa ya? Ya sih gue sih lebih nyalahin diri gua gitu. Kenapa gua nggak prepare? Ya karena gua kan ibaratnya kerja bareng pemain muda nih ibaratnya. Ya otomatis ya kekuatan pikiran gua, otak gua sama otot gua tuh harus bener-bener ya 2 kali lipat kan harusnya. Karena kan gua ya bermain juga harus konsentrasi buat bimbing mereka juga. Itu ya salahnya sih gue lebih nyalain diri gue sih karena gue pemain senior tapi gue ibaratnya belum 100% bisa ya walaupun ada beberapa ya Bang yang gue bisa cetak gol, gue bisa kasih assist, terus gue juga bisa kasih cuman itu belum cukup gitu buat memenangkan pertandingan gitu. Yang lu golin di mana, di Lampung apa di Gor Ciracas tuh yang tingkatan emosional, wah gue bilang ini nih Bahar nih BBS nih. Gue sempet ngerasa Giga ya. Tapi kalah itu. Bukan yang di Gor Ciracas, pokoknya yang lu di blocking, lu cutting ke dalam, lu shooting. Iya. Oh lah, iya Giga. Megel kan. Udah menang, udah seri, tapi kecolongan di terakhir. Ya itu juga gol terakhir gara-gara gue. Maksudnya gue Bang BW pada saat itu emang udah diantisipasi kan bola kita udah kecolongan dari bola free kick, cuman emang ya lagi-lagi konsentrasi gue yang nggak bagus pada saat itu. Iya sih, set piece-nya jadi terus dia. Ngeri juga dia, salah satu tim yang produktif di set piece dia. Gue sempet bilang, nah ini baru nih BBS nyala nih. Gue kan nonton terus kan, otomatis kan. Ini baru nih BBS nyala nih. Mungkin dengan lu nyala kan, pemain mudanya akan naik. Itu dia Bang, ketika gue juga masih belum bisa yang ibaratnya ketika gue udah mencetak gol nih ibaratnya. Ya kalau yang lain ada kesalahan gue juga belum bisa nutupin tuh di situ gue jeleknya. Ibaratnya gue masih butuh ketergantungan orang lain juga gitu. Tapi gini Bay, kalau gue lihat ini diskusi kita aja nih. Ini kan memang ada yang senior yang luar biasa mainnya seperti lu tapi kurang bisa ngangkat pemain muda di satu tim. Ada senior yang mainnya biasa-biasa aja tapi jiwa kepemimpinannya lebih baik di tim. Jadi lebih ngangkat. Ya itu sih masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Iya benar. Kalau misalnya gue bahas Bayu di setiap pertandingannya, ya dia mah nggak ada cacatnya dalam arti kata untuk performa diri sendiri tetap di level dia di atas. Cuma untuk kita ngomongin level dia untuk tim masih jauh. Itu memang ada kelebihan ada kekurangan yang menurut gue itu sih pandangan gue aja yang selama ini gue Bang. Gue ibaratnya gue sama Bang BW sama Bang BW Yoga juga pernah discuss masalah ini gitu. Kenapa? Ya kalau dilihat main biasa-biasa standar gue gitu. Cuman kenapa gue nggak bisa bawa teman-teman ngangkat buat menang gitu? Karena ya emang itu tadi ya gue butuh teman juga gitu. Ibaratnya gue butuh support dari yang lain gitu. Tapi musim depan masih di halus nih. Ya karena kan kontrak gue 3 tahun kan. Kontrak gue 3 tahun juga. 3 tahun berarti ya. 3 tahun. Terus kita dari halus, titik lu paling bete banget di futsal tuh apa sih? Titik bete gue paling ya kalah. Udah kayak kemarin dengerin nih. Ya biasanya kalau kalah bete. Lu kalau kalah masih ketawa-ketawa, nggak ada otaknya lu. Itu paling gue kalau kalah yang paling udah nggak bisa ketawa gue. Kadang gue nangis kayak kemarin di Alus dua musim ini gue nangis. Ya. Tapi lu perlihatkan ke tim apa enggak? Apa lu sendiri aja? Bini gue yang kayak kemarin tuh ibu gue kalah terus ya gue nangis ya karena menurut gue ya gue gagal gitu. Gue gagal karena ya nyokap gue juga sempet nangis kenapa kalah mulu gitu. Oh sempet nanya? Iya ayo dan gue bilang sama nyokap ya gue juga manusia biasa kan nggak bisa menang mulu gitu. Benar. Ya kalau mau ngomongin sekelas Messi aja kalah cuman kan ya terlalu jauh ya. Terlalu jauh lah gitu. Sejauh ini nih ya tahu nih ya Bayu ini udah public figure lah di futsal Bay. Nih bukannya kita ngomongin apa-apa. Apa aja sih yang lu udah dapet dari futsal nih? Selain pengalaman sama ketenaran, selain istri ya. Bayu gue jamin juga dapet istri dari futsal. Iya dia salah satu fans gue dulu istri gue. Bumil berarti Bumil fansnya BBS dulu ya. Akhirnya jadi jodoh ya Bumil lah.
apa ya yang gue dapet sih bang, ya alhamdulillah gue udah bisa punya rumah sendiri, udah bisa ada kendaraan ya, kendaraan sendiri itu sih. Terus juga berkat futsal juga gue bisa ngumrohin ibu gue. Terus salah satu gue bikin iri sama Bayu. Waduh, Bayu udah selfie di Mekah sama mamanya. Gue kapan nih? Ya kita doa aja buat kita semua yang belum pernah ngerasain gitu ya. Tapi emang jalan-jalan terbaik menurut gue ke Mekah. Kita bisa jalan-jalan sambil ibadah, itu jalan-jalan sambil ibadah luar biasa menurut gue. Beda Mekah, ya? Beda bang, beda. Semua doa cepet dijawabnya ya. Insya Allah kalau di sana emang. Gue sih sejauh ini gimana ya, pengen ngeliat lu galak waktu jiwa lu di Pamus, waktu jiwa muda lu tuh di Libido, yang lu ngegolin rambut tuh. Boy, kenapa sih rambut tuh begitu terus? Nggak pernah pendek gitu. Gue mau nanya nih. Apa memang lu cocok ya begini aja? Ada. Jadi nih kalau mau rahasianya kenapa gue nggak bisa gondrong? Pakai rahasia. Jidat gue jendong bang. Gue pernah kayak lu tuh haircut gitu kan? Iya, haircut kayak gitu kan? Pernah. Ya. Aneh ya? Culun aneh. Dan gue emang dari SMA ponian karena ya gue nutupin jidat jendong gue gitu. Ya gue jadi gini doang. Ya paling kalau potong aja lah ya. Potong iya. Jadi kayak potong rambut gue kayak nggak potong rambut kayak gitu aja. Biar fresh aja sedikit sama pendekan iya, sedikit. Gitu. Soalnya kalau lu pasti merhatiin lu fans setianya BBS, setiap pertandingan nih masih begini nih. Bener nggak? Ya kan? Tanya aja pemainnya. Setiap pertandingan mesti benerin rambut. Polem dilempar. Saat. Mau dia ngegolin kayak, mau dia ngegocek orang, pasti begini. Baik. Satu lagi nih, kenapa lu pindah ke brand lokal? Nah, ini nih. Kita nggak usah sebutin merek walaupun semua tanya udah tahu lah ya mereknya apa nih ya. Yang pertama ya. Kan lu pernah juga kan di brand lokal sebelumnya kan? Gue pengen ibaratnya apa ya? Gue pengen ngasih tahu juga karena dengan followers gue yang banyak, gue pengen banget. Iya, gue pengen ngasih tahu juga kalau brand lokal nggak kalah saing sama brand luar negeri dengan kualitas desain sepatu kenyamanan luar biasa ya, itu sama sih. Walaupun ada beberapa memang brand luar lebih unggul ya, tapi ya produksi produk lokal dalam negeri ya menurut gua udah oke banget. Lagi tahap pembelajaran ke sana lah. Iya, benar. Kalau sekarang umur lu berapa? 27. Terus lu belum ada pemikiran pensiun kapan gitu? Ini kadang gue sempat sama istri kan kalau obrolan malam kan. Obrolan sambil ngapain? Ya, gue ibaratnya gue mau pensiun sampai gue ya nggak bisa main lagi ya. Kalau gue gitu. Ya kalau sekuat gue 37 masih bisa main, gue bakalan main. Kalau gue. Tapi kalau gue lihat dengan cara lu menjaga kebugaran sih, gue sih masih pede lu bisa main. Bener, cuman ya itu balik lagi, jangan sampai ada cedera, histori cedera yang parah. Selama tidak ada histori cedera parah sih, gue jamin sih masih bisa lah. Di umur 36, 37 juga masih bisa. Emang sih bang, ya ibaratnya, gue juga kadang gue ibaratnya, ya contoh lu aja, sampai sekarang lu masih bisa main kan? Padahal di umuran lu banyak yang udah nggak main kan, ibaratnya yang ya? angkatan lu yang WNJ, yang Bang Megi aja udah enggak ya kan. Bang Megi angkatan gue yang main liga jamet doang. Iya, jamet ya kan, ibaratnya ya yang paling susah kan konsistensi main itu bang. Itu emang yang jarang. Kadang ada kita bukan aja, kadang banyak pemain bagus di awalnya. Betul. Wajar di seri keduanya, wajar. Cuma lihat 2, 3, 4, 5 hilang apa enggak dia. Ya, itu. Memang gitu teman-teman. Kalau nanya tips, Bang, gimana sih bisa masuk Liga Pro? Masuk Liga Pro itu gampang. Bertahannya yang sulit. Karena jadi rising star itu menurut gua paling gampang. Kita latihan kerja keras di awal nih. Tapi gimana pas lu udah dapat best player, pas lu udah dapat top score, pas lu udah dapat juara, pas lu udah dapat main bagus, itu pasti kita rada terlena, dan itu ngatasin terlena. Apalagi dapet timnya tim bagus, tim besar. Tuh dengerin tuh, seorang Bambang Wayu Sataji aja
ngerasain di masa-masa seperti itu, walaupun gue juga ngerasain sih, cuman ya balik lagi ke semuanya gimana keseriusan lo, disiplin lo untuk menjaga semuanya. Gue ingetin lagi sekali lagi, bukan susahnya masuk Liga Pro, tapi kalau udah di Liga Pro lu kuat berapa lama di main Liga Pro. Iya. Itu kan Bay. Iya, konsistensi. Nah, Apalagi belum lagi konsistensi di setiap pertandingan harus kayak gimana gitu kan. berarti kalau ngomongin pensiun masih lama lah ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Tapi kalau lu bakal mau jadi pelatih nggak sih? Ada, mau jadi pelatih ada kok. Pokoknya gue udah Pelatih apa? Futsal, pelatih macan. lumba lagi. Gue udah putusin, ya ibaratnya gue udah 100% di futsal, dan futsal yang udah ngegedein gue bang gitu ibaratnya. Ya gue udah, ya mau asam garamnya gue bakalan nikmatin di futsal. Tapi harus gue akuin nih, Wai, seluruh pemain dunia ataupun pemain asing pasti kalau Indonesia taunya dua sekarang sih, BBS, Runtuh Boy, pasti mereka icon-icon negara lain pasti kenalnya lu. Gue pun lihat, ya kita kan temenan di Instagram atau lu lihat Bayu temennya hebat amat ya. Gue sering begitu juga stopping lu. Mungkin. Gue juga kaget bang. Sampai Falcao nge-komen gue juga kaget kan. Gue kata gue itu kan idola gue ya, yang ibaratnya kalau dulu kita bayangkan mau ya disapa sama dia, kita ngelihat dia udah seneng banget gitu. Ini apalagi di komen tepuk tangan aja ya, emang demen banget sih. Ketawarin, kau udah makan belum? Iya. Main di Parung, beli jersey bang. bang bagi jersey bang. Biasanya lu digituin, sekarang lu begitu ke Falcao. Nah, kalau ngomongin masa-masa sekarang nih, menurut lu paling seneng banget main sama siapa? Masa-masa sekarang? 5 pemain lah ya, kita ngomongin 5 starting lah. Ini bebas lah ya, luar. Ya. Kipernya nih. Kiper sih bisa Nizar. Kiper Nizar menurut BBS. Angkor Suni dari coki-coki sampai dia. Angkor Suni ya, dari dia masih ingusan sampai sekarang jadi idola Indonesia. Sun lu baru nikah kemarin di Sun ya? Happy wedding Sun. Suni paling kiri gua, paling kanan Runtuh Boy atau Iqbal yang ya dua memang terbaik saat ini top lah. left ya. Dia depan Saidan itu. Saidan masih memang terbaik menurut lo ya. Apa namanya, duet dapur tuh ya. Itu sempat viral juga tuh ya. Nah, gimana teman-teman? Gue udah panjang lebar nih ngobrol sama BBS. Untuk sekarang kita balesin komen dulu nih. Nah, ada yang komen di Instagram gue nih. Gue bacain dulu ya. Kita pilih salah satu aja atau salah dua lah. Salah dua jadi 8. Yang komen banyak banget tuh di Instagram gue. Pokoknya kalau misalnya teman-teman sosial medianya udah berbau BBS, langsung meroket. Tunggu. Gua cek dulu ya teman-teman. Ini ada banyak banget. Dari Randi Satria nih. Ini Randi Satria nih. BBS pilih RS14 apa Dadan Sahidan? Randi Satria nih nanya nih. Jawaban aja buat Randi Satria, RS14 dan Randi Satria itu bukan pilihan. Gue harus pilih keduanya. RS14 dan Saidan. Iya. RS14 Randi Satria kan? Itu Randi Satria 14 dan Saidan itu bukan pilihan, dan gue harus pilih keduanya buat satu tim gue itu. Poin Kang. Udah Randi. Terus gue tanya lagi ya, satu lagi nih ya. Sebentar biar yang lebih enak. Ini udah gue tanya tadi. Nih ada nih bagus nih dari Rauf Afwin. Ada rencana nggak bang kalau udah pensiun gitu bikin futsal atau pemain futsal dari SD sampai SMP akademi? Ya itu sih jauh bakalan ya? Sih, tapi masih jauh, kapan-kapannya sih belum tahu kapan. Cuman kalau bikin akademi sih kayaknya sih udah pasti karena gue pengen, apalagi di Parung ya. Gue pengen banyak banget nih ya. Iya. Nanyain lu akademi lu ya. Gue pengen ya minimal adalah BBS baru, Suni baru dari asal jangan mancu-mancu baru aja. Lu lagi, Cak. Nah, baik.
lu kasih nasihat nih untuk teman-teman yang di rumah selama lagi PSBB ini nih. Ya buat teman-teman yang melihat video ini, buat sekarang kan lagi PSBB nih, ya kita ikutin anjuran pemerintah buat di rumah dulu, dan dan memang yang harus keluar ya jangan lupa bawa perlindungan diri, ibaratnya kayak sanitizer, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan sih, itu aja. Terakhir pertanyaan gua. Ya. Anak mau berapa banyak? 3 sih. 3. Bumil, anaknya katanya mau 3 aja nih Bumil. Oke, teman-teman semua. Kali ini segitu aja video obor gua kali ini, obrol bareng Bang Bor bersama pemain timnas nomor 1 di Indonesia, Bambang Bayu Sapraji. Mudah-mudahan video ini banyak yang suka, banyak bermanfaat untuk semua. Semoga juga teman-teman di rumah sehat selalu, jaga kesehatan paling penting. Jangan lupa like sama subscribe ya. Oke, segitu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.